Hujan selalu turun tiba-tiba di kota Cendana, seolah langit menyimpan terlalu banyak hal yang ingin diucapkan, tapi tak pernah menemukan waktu yang tepat. Di kota kecil yang sibuk namun kesepian itu, tinggal seorang penulis ilustrasi bernama Nadia, dan seorang arsitek bernama Ardan, dua orang yang tidak pernah benar-benar berani saling memilih, tapi juga tidak pernah benar-benar bisa melepaskan. Mereka sudah kenal selama 5 tahun. Tidak pernah pacaran. Tidak pernah saling menyatakan. Tapi juga tidak pernah benar-benar, hanya teman. Keduanya hidup di ruang abu-abu, ruang yang penuh kemungkinan, tapi kosong dari kepastian. Dan malam itu, malam ketika semuanya berubah, adalah malam yang selalu dihindari keduanya, malam perpisahan. Nadia menatap jam dinding kafe Lentera Senja yang lampunya remang-remang. Hujan mengetuk jendela seperti orang yang sedang cemas, dan napasnya sendiri terasa lebih berat dari biasanya. Ardan datang terlambat. Setengah jam. Seperti biasa. Tapi berbeda dengan biasanya, kali ini tidak ada rasa kesal. Hanya rasa takut. Begitu pintu kafe terbuka dan Ardan masuk dengan jaket hitamnya yang basah, semuanya di dalam diri Nadia terasa mencelos. Ada sesuatu di wajah Ardan yang membuat hatinya menegang, sesuatu yang selama ini ia khawatirkan tapi tak pernah ia sangka akan datang secepat ini. "Maaf telat," kata Ardan, duduk di seberangnya. Nadia tersenyum tipis. "Gak apa-apa." Perbincangan awal terasa seperti biasa. Ringan. Pelan. Penuh tawa kecil yang ditahan. Tapi di antara jeda-jeda kalimatnya, ada sesuatu yang tidak terucap. Hingga akhirnya Ardan meletakkan kopi hitamnya dan berkata, "Aku dapat tawaran proyek di luar kota." Nadia mengangguk, menunggu detailnya. Ia sudah terbiasa dengan proyek luar kota. Kadang sebulan, kadang 2. Tapi kali ini berbeda. "Tawaran kontraknya panjang," kata Ardan. "Setahun. Mungkin lebih." Hatimu bisa merasakan suatu hal sebelum otakmu benar-benar memahaminya. Dan jantung Nadia langsung berdebar tidak karuan. Oh, hanya itu yang keluar. Berangkatnya, minggu depan. Saat itulah Nadia merasakan dunia menyusut. Meja kafe itu terasa terlalu kecil untuk 2 orang yang menyimpan begitu banyak hal yang tak pernah dikatakan. Ardan menatapnya. "Kamu gak apa-apa?" Bahkan dari cara Ardan bertanya, Nadia tahu lelaki itu juga sedang kacau. Selama ini Ardan selalu menyembunyikan perasaannya, tapi matanya selalu gagal berbohong. Nadia mengangguk lagi. Kali ini lebih pelan. "Aku cuma kaget." Ardan menunduk. Nadia menahan napas. Mereka diam lama. Dan diam itulah yang akhirnya membuat Nadia sadar, mungkin selama ini yang membuat mereka tetap tinggal adalah karena keduanya takut mengubah apapun. Malam itu, mereka berdua keluar dari kafe tanpa ucapan selamat tinggal. Hanya berjalan berdampingan di bawah hujan, berbagi satu payung yang dari dulu seolah menjadi simbol hubungan mereka. Cukup untuk dekat, tapi tidak cukup untuk benar-benar aman. Sampai akhirnya mereka tiba di gang kecil menuju rumah Nadia. Ardan berhenti di bawah lampu jalan yang remang. Hujan turun makin deras. "Nat," ucapnya pelan. Nadia menahan napas. Karena setiap kali Ardan memanggil namanya seperti itu, biasanya ia sedang mempersiapkan kata-kata yang berat. "Terima kasih, ya," suara Ardan terdengar retak. "Untuk semuanya." Nadia menelan ludah. "Ardan, aku bukan orang yang baik buat kamu. Kamu tahu itu. Jangan ngomong kayak gitu. Ini lebih baik, Nat." Kalimat itu menghantam seperti petir. Dan dengan tatapan yang tidak pernah benar-benar berani bertemu matanya, Ardan akhirnya memalingkan wajah. "Nadia, aku pergi dulu." Itu seharusnya menjadi akhir. Seharusnya. Tapi sesuatu tak terduga terjadi. Sebelum Ardan benar-benar pergi malam itu, sesuatu tak terduga terjadi. Saat ia memalingkan wajah, Nadia yang selama ini selalu menahan diri, akhirnya kehilangan seluruh pertahanannya. Ia menarik lengan Ardan, memaksanya berbalik. "Jangan pergi dulu," suaranya pecah, hampir tidak terdengar. Ardan terhenti. Hujan turun lebih deras, payung mereka tak lagi cukup menampung semuanya. Air mengalir di wajah Nadia, bercampur dengan air mata yang sudah tidak bisa ia sembunyikan. Ardan menatapnya terkejut, tetapi juga hancur. "Nat, jangan begini," bisiknya.
Tapi Nadia justru mendekat, meraih kerah jaket Ardan dengan tangan bergetar. "Aku cuma butuh 1 kali saja," katanya dengan suara serak. "1 kali aja, aku ingin tahu rasanya benar-benar melepaskan kamu dengan caraku. Bukan dengan caramu." Ardan membeku. "Nadia, tolong." Hanya 1 kata itu, namun suaranya mengguncang. Ardan akhirnya mengangkat tangan, menyentuh wajah Nadia yang dingin karena hujan. Jari-jarinya gemetar, seperti seseorang yang menyentuh sesuatu yang sangat ia cintai, namun tahu ia harus berhenti. Mereka berdiri begitu dekat hingga napas keduanya bercampur. Dunia terasa berhenti. Nadia menutup mata, air matanya mengalir. "Kamu pernah sayang sama aku?" tanyanya pelan, putus asa. Ardan menarik napas panjang, napas paling berat yang pernah ia ambil. "Sayang banget," jawabnya lirih. "Lebih dari yang seharusnya." Dan sebelum Nadia sempat memproses jawaban itu, Ardan menunduk, bukan untuk mencium, bukan untuk memeluk, tetapi untuk menempelkan dahinya pada dahi Nadia. Hanya itu. Namun justru itu yang paling menghantam. 2 dahi bersentuhan di bawah hujan. Napas keduanya saling bercampur. Tangan Ardan memegang tengkuk Nadia, lembut tapi bergetar. Tangan Nadia menggenggam jaket Ardan seolah menggenggam seluruh kenangan yang sebentar lagi akan hilang. Keheningan itu terasa seperti ledakan. Sakit, indah, dan mustahil dilupakan. Ardan menutup mata, suaranya pecah. "Kalau aku tinggal sini lebih lama, aku nggak akan bisa pergi." Nadia menggigit bibir, air matanya jatuh tanpa bisa dihentikan. "Kalau gitu, jangan pergi." Ardan membuka mata. Ada dunia yang runtuh di dalam tatapannya. "Aku harus..." Suaranya pecah. "Kamu adalah satu-satunya hal yang tidak boleh aku sakiti lagi." Nadia terisak. Ardan perlahan menarik wajahnya, melepas sentuhan itu, sentuhan yang seharusnya terjadi bertahun-tahun lalu. Dan tanpa menunggu lagi, tanpa memberi kesempatan pada kata lain menggagalkan tekadnya, Ardan mundur. "Kita sampai sini, Nat." Dan ia pergi. Meninggalkan Nadia berdiri di bawah hujan dengan dahi yang masih hangat oleh sentuhan terakhirnya. Nadia tidak masuk kerja selama 3 hari. Ia menulis, lalu menghapus. Menangis, lalu berhenti. Setiap hal kecil mengingatkannya pada Ardan. Suara gelas, pintu kafe, hujan sore, aroma kayu di studio kerja. Yang paling menyakitkan bukan kepergian Ardan, tapi kenyataan bahwa mereka sebenarnya selalu saling memilih, hanya saja selalu terlambat 1 langkah. Seminggu setelah Ardan pergi, Nadia menerima sebuah paket kecil. Tanpa nama, tanpa catatan. Di dalamnya hanya ada 1 benda. Sebuah payung hitam. Payung yang mereka pakai bersama malam itu. Dan tiba-tiba, Nadia menangis lagi. Waktu berlalu. Nadia mulai menerima bahwa beberapa orang datang untuk mengajari, bukan untuk menemani. Bahwa beberapa perasaan tidak butuh akhiran, hanya butuh keberanian untuk diakui. Ia tidak tahu apakah Ardan akan kembali. Tidak tahu apakah mereka akan dipertemukan lagi. Tidak tahu apakah perasaan itu harus dibunuh atau cukup dibiarkan tenang seperti hujan yang turun tanpa suara. Tapi satu hal yang ia tahu. Malam itu sentuhan dahi di bawah hujan adalah cara semesta mengatakan bahwa beberapa cinta tidak perlu dimiliki untuk tetap abadi. Dan di sudut kecil hatinya yang paling diam, ia tahu. Ardan mungkin sudah pergi. Tapi mereka tidak pernah benar-benar selesai.